Kembali lagi di segmen Fundamental Pandit bersama saya Muhammad Reza Ilham Taufani, Equity Analyst dari CNBC Indonesia Research. Sore hari ini kita akan membahas sebuah saham yang merupakan jagoan dari Lokeng Home, seorang investor ternama dan legendaris di Indonesia yang mampu menghasilkan return cukup baik. Namun, apakah masih layak berinvestasi di saham ini mengingat PT ABM Investama atau yang memiliki ticker code ABMM mulai menunjukkan akhir dari siklusnya yang terlihat dari kinerja keuangannya yang terus tergerus dan juga secara operasional perseroan ini juga menunjukkan adanya penurunan kinerja. Ya, langsung saja kita saksikan bagaimana selengkapnya di slide selanjutnya. Nah, kita saksikan bahwa memang pergerakan saham ABM Investama pada sore hari ini menguat tipis 0,3% menjadi Rp3.390 per sahamnya. Kita lihat secara pergerakan sempat mengalami penguatan yang lebih tinggi, namun penguatan ini harus ditutup lebih rendah seiring dengan tetap berada di zona hijau. Sehingga kita akan lihat bagaimana kedepannya prospek dari kinerja keuangan saham ABMM ke depan. Ya, kita masuki slide selanjutnya. Nah, kita lihat secara laba ABMM pada kuartal 3 2023 tercatat anjlok 42,6% menjadi Rp669 miliar. Nah, penurunan laba bersih ABM ini terjadi di tengah pendapatan perseroan yang juga mengalami peningkatan, sehingga kita lihat secara pendapatan ini mengalami peningkatan secara quarter on quarter dan juga kita lihat dibandingkan dengan kuartal 3 2022 atau dibandingkan tahun sebelumnya, peningkatan pendapatan juga terlihat. Namun ini menunjukkan adanya penurunan dari bottom line atau segi laba bersihnya menjadi Rp669 miliar. Sehingga ini mengindikasikan bahwa secara profitabilitas emiten ABMM ini tidak mampu untuk menghasilkan kinerja bottom line yang setara dengan kinerja pada kuartal sebelumnya dan juga pada tahun sebelumnya. Nah, peningkatan penjualan ABMM ini tidak lebih baik dibandingkan dengan peningkatan beban perseroan sehingga penurunan kinerja bottom line ABMM terjadi seiring dengan harga komoditas batubara yang menunjukkan tren penurunan harga. Sehingga persoalan ini menyebabkan secara margin keuntungan ABMM semakin tergerus. Ya, kita akan saksikan bagaimana kinerja profitabilitas ABMM lebih detail di slide selanjutnya. Nah, kita lihat bahwa memang secara profitabilitas ABMM menunjukkan kinerja keuangan yang menunjukkan adanya tren penurunan dari beberapa kuartal sebelumnya. Nah, kita lihat memang kinerja profitabilitas ABMM menunjukkan adanya tren kenaikan ketika harga komoditas menunjukkan adanya kenaikan juga. Nah, kita lihat terdapat ada tren kenaikan dan juga tren secara net profit margin ini menunjukkan adanya penguatan pada kuartal pertama 2023 seiring emiten ini baru saja melakukan akuisisi dari PT Golden Energy Mine atau tambang batubara milik Sinarmas. Nah, dengan akuisisi tersebut ini menyebabkan secara kinerja bottom line emiten ABMM menunjukkan adanya NPM yang cukup tinggi hingga mencapai 27%. Namun secara net profit margin ini menunjukkan adanya penurunan hingga kuartal 3 2023 menyentuh 11% layaknya pada kuartal pertama 2022. Ini menunjukkan adanya potensi yang cukup beresiko untuk saham ABMM mengingat bahwa secara profitabilitas emiten ini tidak mampu mempertahankan kinerja profitabilitasnya dan juga terlihat dari sisi gross profit margin dan juga operating profit margin ini menunjukkan bahwa memang dampak dari penurunan harga komoditas batubara ini menyebabkan kinerja keuangan bottom line laba bersih dan juga laba usaha dan laba kotor emiten ini tergerus. Ya, kita akan saksikan lebih detail di slide selanjutnya. Nah, kita masuki bagaimana ke kinerja laba tahunan dari emiten ini. Penurunan kinerja secara kuartalan dari ABMM ini juga disebabkan oleh pembelian saham yang baru saja dilakukan ABMM pada PT Golden Energy Mines Tbk atau yang memiliki ticker code GEMS. Nah, perusahaan batubara dari grup Sinarmas ini mengalami penurunan juga laba bersih sebesar 55,4% menjadi 981 miliar. Hal ini menyebabkan pencatatan laba bersih ABMM juga ikut tergerus pada kuartal 3 2023 mengingat kepemilikannya mencapai 30%. Ya, kita lihat bahwa
pada 2023 kalau kita perkirakan kinerja kuartal 3 2023 ini akan setara pada kuartal 4 nanti. Nah, ini akan menghasilkan laba bersih yang tergerus tipis menjadi 4,1 triliun pada tahun 2023. Ini menunjukkan adanya sedikit penurunan apabila dibandingkan dengan 2022. Namun kalau kita lihat lebih detail, kinerja kuartalan kuartal 3 2023 ini apabila memang dapat terjadi di kuartal-kuartal selanjutnya, ini akan menjadikan sentimen negatif untuk perseroan, mengingat bahwa memang kinerja perusahaan batubara akan kita lihat lebih detail secara kuartalan, karena kalau kita perhatikan bahwa kinerja kuartalan itu akan mengindikasikan kinerja saat ini dari perusahaan batubara, mengingat bahwa industri batubara tidak memiliki suatu kuartal yang memang erat kaitannya dengan kenaikan atau penurunan laba bersih. Namun faktor yang mampu menggerakkan dari kinerja keuangannya ini akan sangat erat kaitannya dengan perubahan dari harga komoditas, mengingat saat ini harga komoditas juga cukup tertekan seiring dengan suku bunga tinggi dan juga permintaan yang mulai menurun, dan industri yang juga mengalami perlambatan seiring dengan industri manufaktur China sebagai eksportir, negara eksportir utama dari Indonesia juga mengalami perlambatan. Nah, kita akan membahas lebih detail bagaimana penurunan penjualan coal sales volume dari ABMM di slide selanjutnya. Nah, kita lihat bahwa memang secara operasional, faktor yang tidak kalah penting sebagai penyebab penurunan kinerja laba bersih ABMM yaitu salah satu tambang miliknya yang menyisakan cadangan batubara cukup tipis. Yaitu kita lihat dari data laporan keuangan kuartal 3 2023, ABMM memiliki tambang milik anak usahanya yaitu PT Tunas Inti Abadi atau kita singkat TIA, terpantau menyisakan cadangan batubara hingga cuman 1,62 juta ton. Nilai ini cukup kecil mengingat produksi batubara TIA pada 2022 lalu mencapai 3,41 juta ton. Artinya cadangan batubara ABMM hanya tersisa kurang dari 9 bulan ke depan. Selain itu, tambang TIA merupakan penopang kinerja perseroan. Pasalnya secara kalori dan juga harga jual dari produk batubaranya memiliki kualitas yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tambang batubara MIFA. Nah, kita lihat bahwa secara operasional dari tahun 2021 ke 2022 memang menunjukkan adanya penurunan. Dari 13,5 juta ton menurun menjadi 12,7 juta ton pada 2022, dan juga sepanjang 9 bulan pertama 2022 dibandingkan 9 bulan pertama 2023 menunjukkan adanya penurunan 3% dari 9,5 juta ton menjadi 9,2 juta ton. Ya, kita akan melanjutkan lebih detail di slide selanjutnya. Nah, kita masuki bagaimana pergerakan dari harga batubara yang menyebabkan kinerja bottom line dari ABMM juga mengalami koreksi. Penurunan kinerja ABMM ini memungkinkan akan terus berlanjut pada beberapa kuartal ke depan, mengingat harga batubara yang terus turun pasca normalisasi harga. Sebelumnya, kenaikan harga disebabkan oleh perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan inflasi cukup tinggi dan juga harga komoditas melonjak. Hingga kita lihat bahwa pemangkasan produksi semasa pandemi COVID-19 juga turut menyebabkan adanya disrupsi dari sisi pasokan yang menurunkan permintaan industri. Selain itu, faktor kenaikan ini juga disebabkan oleh tingkat investasi di bidang bahan bakar fosil yang juga terus mengalami penurunan untuk menuju emisi nol. Nah, persoalan dari disrupsi rantai pasok ini juga menyebabkan harga batu bara mengalami kenaikan harga signifikan pasca recovery ekonomi setelah COVID-19. Nah, harga batu bara es Newcastle mengalami kenaikan hingga menjadi $450 per ton pada September 2022. Namun harga sudah mulai memasuki tren penurunan, memasuki normalisasi meski terhitung masih berada di level yang cukup tinggi. Sayangnya harga yang mampu bertahan tinggi ini tidak dapat terjadi untuk batu bara dengan kalori rendah, karena rendahnya kalori ini menghasilkan karbon yang juga lebih tinggi, sehingga beberapa negara lebih memilih batu bara dengan kualitas yang lebih tinggi meski harus membayar lebih mahal. Sehingga masih layakkah kita untuk berinvestasi saham ABMM? Nah, kita tahu bahwa
Penurunan kinerja BMM pada kuartal 3 2023 ini memungkinkan sebagai pertanda akhir dari siklus batubara. Harga batubara yang sudah berada di level rendah dan juga kenaikan suku bunga tinggi untuk mengendalikan inflasi, sehingga ini semakin mengkhawatirkan mengingat era suku bunga tinggi akan bertahan lama atau biasa disebut dengan higher for longer. Hal ini memungkinkan siklus batubara yang akan berakhir, sehingga kecuali terdapat suatu fenomena yang memungkinkan adanya disrupsi batubara kembali seperti yang terjadi pada perang Rusia-Ukraina kemarin. Dan juga analis komoditas Bank Mandiri menyatakan bahwa harga batubara diperkirakan akan berada di level $117 per ton untuk tahun 2024 dan akan kembali turun pada 2025 dengan membentuk equilibrium harga baru berada di kisaran US dollar 80 hingga $100 per ton. Selain itu, ada juga inisiatif dari negara konsumen besar untuk stockpiling atau menyimpan stok-stoknya secara masif walaupun ekonomi mereka masih pada fase recovery. Kita lihat Cina dan India menunjukkan adanya peningkatan pasokan yang cukup signifikan. Sehingga penurunan harga batubara dapat menyebabkan kinerja keuangan perseroan semakin terkoreksi. Alhasil, valuasi perseroan dari segi laba bersih atau price to earning ratio semakin mahal. Sehingga berdasarkan hal tersebut, terdapat kemungkinan harga batubara terus menurun dan kinerja juga akan terkoreksi. Penurunan kinerja keuangan merupakan salah satu indikator utama dari pergerakan terkoreksinya harga saham. Ya, disclaimer on, keputusan investasi tetap berada di tangan Anda. Demikian saya kembalikan ke Frida.